Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, tetap menjaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni peserta didik mampu menentukan pertidaksamaan dua variabel, yakni kuadrat dua variabel dari daerah penyelesaian. Nah, setelah diberi materi, nanti akan ada soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, materi ini lanjutan dari pembelajaran kemarin. Yang kemarin mungkin beberapa mengalami kesulitan ketika menentukan pertidaksamaan dari sebuah DP. Nah, untuk soal nomor 5 ya kemarin ya, ada sebuah DP kalian diminta menentukan pertidaksamaannya. Setelah kalian mengerjakan soal nomor 2 tentang menggambar daerah penyelesaian. Nah, 5 orang pengirim pertama selalu mendapat nilai plus. Oke, silahkan dibuka buku pendampingnya pada halaman 33 tentang pertidaksamaan dua variabel. Nah, bagaimana langkah mencari pertidaksamaan dari suatu daerah penyelesaian? Yang pertama, kalian temukan dulu persamaan garisnya, ya. Temukan dulu persamaan garisnya. Yang kedua, ambil beberapa titik X, Y. Nah, yang titik itu berada pada daerah penyelesaian. Lalu yang ketiga, uji titik tersebut ke dalam pertidaksamaan, ke dalam persamaan pada garis untuk menentukan tanda dari pertidaksamaannya, dari sistem pertidaksamaannya. Lalu yang keempat, tulis pertidaksamaannya. Contoh 1, find the inequality of the following solution area. Nah, tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian berikut. Nah, penyelesaiannya ini ya. Jadi, langkah pertama, kalian harus bisa menentukan persamaan garisnya. Kalian amati di sini, persamaan garisnya merupakan garis putus-putus yang dia melalui 3,0 dan 0,2. Nah, jadi persamaan garis yang melalui 3,0, 0,2. Berarti dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, maka persamaan garisnya bisa dicari dengan cara BX plus AY sama dengan A kali B. B-nya saya masukkan 2 ya, 2X plus 3Y sama dengan 2 kali 3, 6. Ini adalah persamaan garisnya. Setelah itu, ambil sembarang titik pada DP. Nah, pada DP tadi, ambil sembarang titik. Boleh setelah 3,0 berarti di sini ada 4,0 ya. Nah, berarti saya ngambil titik 4,0 misalnya. Ya, ambil titik 4,0. Setelah itu, saya akan menguji titik 4,0 ini ke garis 2X plus 3Y sama dengan 6 yang sudah kita temukan pada langkah 1 tadi. Saya masukkan 2X plus 3Y sama dengan 6, X-nya saya ganti 4, Y-nya saya ganti 3. 2 kali 4 ditambah 3 kali 0, titik-titik 6. 8 titik-titik 6. Nah, antara 8 dan 6 itu bagaimana? Apakah lebih dari? Apakah kurang dari tanda pertidaksamaannya? Nah, jelas apa? Lebih dari. Nah, makanya di sini didapat bahwa pertidaksamaannya adalah 2X plus 3Y lebih dari 6. Nah, kenapa ini tidak ada sama dengannya? Karena garisnya tadi berupa garis putus-putus. Kalau misal di sini ditemukan lebih dari 6, tapi garisnya adalah garis kontinu, berarti di sini diberi sama dengan. Ya.
nanti berikannya di langkah keempat aja. Oke, bisa dipahami ya. Itu untuk contoh pertama tentang ketika garisnya adalah garis lurus, garis linier. Nah, bagaimana ketika fungsinya adalah fungsi kuadrat? Oke, contoh yang kedua, maaf ini dua harusnya. Find the inequality of the following solution area. Nah, kalian amati grafik ini. Nah, dia memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, di sini fokusnya adalah memotong dua titik di sumbu Y. Berarti di sini persamaan garisnya bukan berbentuk Y sama dengan, tapi berbentuk X sama dengan. Nah, X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, bukan berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jika kalian amati, dia juga melewati sebuah titik puncak ya, titik puncaknya min 4,2. Ada titik lain juga 5,-1. Nah, berarti kalian nanti untuk menentukan persamaan kuadrat pada gambar ini, kalian menggunakan konsep ketika menentukan fungsi dari sebuah grafik yang parabola memotong di puncak. Nah, memotong di puncak X puncak, Y puncak. Nah, pakainya yang ini fokusnya berarti ada puncak X puncak, Y puncak. Dia juga melalui titik lain. Boleh kalian pakai ini atau pakai ini boleh. Nah, tapi persamaan garisnya bukan berbentuk Y sama dengan A, X min XP kuadrat plus YP, tapi kebalikannya, yakni X sama dengan A Y min Y puncak kuadrat plus X puncak. Nah, nanti jadinya seperti itu, karena ini dia memotong sumbu Y di dua titik. Nah, kan menghadapnya ke sini, ke kanan ya. Nah, ini memotong sumbu Y di dua titik. Berbeda kalau nanti dia memotong sumbu X di dua titik, maka persamaannya menggunakan Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Bisa dipahami ya. Oke, jawab yang pertama, dia persamaan garis melalui titik puncak 4,-2 dan melalui titik lain misalnya 0,0. Nah, ini sebagai X puncak, Y puncak, ini XY nya ya. Nah, ini persamaan garisnya berbentuk ini karena dia memotong sumbu Y di dua titik ya. Saya masukkan. Nah, Y puncak X puncaknya kita cari A-nya dulu ya di sini ya. Nah, ini oke. Setelah sudah seperti ini, masukkan. Dia juga melalui titik lain 0,0. X-nya saya ganti 0, Y-nya juga 0. 0, 0, 0, 0, berarti 0 min 2 ya. Jadi 0 sama dengan A kali min 2 kuadrat min 4. Nah, di sini didapat 4. Nah, 4-nya sini pindah ke sini ya. 4 sama dengan 4A, berarti A-nya adalah 1. Nah, A-nya 1 saya substitusi pada persamaan garis ini tadi ya. Tadi kan sebelumnya udah dapat ini. Nah, A-nya saya ganti 1, ini Y min 2 kuadratnya saya jabarkan seperti ini, lalu saya sederhanakan. Nah, persamaan garisnya adalah X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Ini persamaan garis. Yang ditanyakan adalah pertidaksamaannya ya. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik pada DP. Nah, pada DP pada grafik fungsi tadi ya. Nah, saya lihatkan lagi grafik fungsinya. Nah, ini. Ambil sembarang titik yang berada pada daerah penyelesaian. Misalnya 1,0 ya di sini ya, termasuk ya. Oke, saya ambil titiknya tadi misal 1,0. Nah, lalu saya akan menguji titik 1,0 ini ke garis X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Saya substitusi, nah ketemu 1,0. 1,0 itu berarti lebih dari atau kurang dari? Ya, dia lebih dari. Nah, karena grafiknya fungsi kuadrat tadi berupa garis kontinu, artinya tidak putus-putus ya, maka
diberilah tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. X lebih dari sama dengan Y kuadrat min 4Y. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya kalau kemarin kalian sudah bisa menentukan persamaan garis, nah harusnya ini sudah bisa. Tapi nggak apa-apa, karena masih banyak yang belum bisa. Jadi subbab ini saya partisi menjadi dua, yakni menggambar DP ya, gambar DP. Setelah ada DP kalian diminta menentukan pertidaksamaannya. Baiklah, kalau sudah, nah ini latihan kemarin kan nomor 5C sama D ya. Nah, ini saya tambahi ABCD, AC-nya merupakan persamaan garis lurus dan BD-nya adalah persamaan kuadrat. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kalian diberi kemudahan dalam memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.